Lucian, ibumu sungguh memberi instruksi tegas padaku. Siapapun yang bisa mengandung anakmu, status nyonya direktur grup Lu akan jadi milik wanita itu. Banyak wanita menyukaimu. Tak ada satupun yang kau suka. Wanita yang mendekatiku, mana ada yang tulus? Andai aku bukan pengendali Lucy, apa mereka akan melirikku? Tapi kau juga tak bisa menduda selamanya. Sudahlah, mari pergi. Ganteng, temani aku. Enyahlah. Mulin, kenapa kau membawaku ke sini? Lupakan dulu, cepat pergi. Aku tahu kau stres terus dipaksa menikah. Jadi kubawa kau ke sini untuk berelaksasi. Ayo, minum 1 gelas. Zian, aku tahu, kamu tak suka orang-orang yang Tante Lu kenalkan padamu. Di sini bukan cuma banyak gadis, tapi juga ragamnya banyak. Sepertinya kamu sudah sering ke sini. Ya, baik yang dikenalkan ibuku maupun wanita di sini, aku sama sekali tak tertarik. Kamu kan tahu, aku mengidap gangguan kecemasan. Setiap bersentuhan dengan perempuan, aku langsung gelisah. Hei, siapa tahu kamu ketemu jodoh. Bertemu seseorang yang tak membuat penyakitmu kambuh. Tidak mungkin. Aku pergi dulu, mainlah sendiri. Mulin, berani-beraninya kau menjebakku pakai obat ini? Sobat, aku cuma bisa membantumu sampai di sini. Lagian usiamu sudah lebih dari 20, tapi masih begitu polos dan tak mau pacaran. Tenang saja. Semua yang kuundang hari ini orang baru semua di sini. Masuklah. Kamu. Tuan muda Lu. Tuan muda Lu. Tuan muda Lu. Minggir kalian. Kudengar ada pria kaya datang hari ini, asal aku bisa dapat $2 juta, aku bisa menyelamatkan ibuku. Anda tak apa-apa? Lepaskan aku. Tolong aku. Saya ke sini untuk jual minuman, bukan untuk menjual diri. Ada $1 juta di kartu ini. Tolonglah aku. Ada $1 juta di kartu ini. Tolonglah aku. Bagaimanapun, biaya perawatan ibu akhirnya tertangani. Ternyata dia presidir grup Lu, Lucian. Orang kalangan konglomerat begini, sebaiknya aku tak sering bersinggungan dengannya. Nona Su, Anda sedang hamil. $1 juta yang dulu sama sekali tak memadai, sekarang menyelamatkan ibu yang terpenting. Aku tak punya tenaga, juga tak punya uang untuk membesarkan bayi ini. Dokter, aku ingin menggugurkan bayi ini. Prosedur ini sangat berbahaya bagi kesehatanmu. Kalau kau tidak menginginkan bayi ini, kenapa tidak pakai pengaman?
Dok, tolong buatkan suratnya saja. Bayi ini tak akan kupertahankan. Tunggu di depan ruang operasi. Terima kasih. Berikutnya, Shuzisha. Ini adalah kehidupan kecil. Aku tak boleh begitu saja menyerah padanya. Siapa Shuzisha? Kemana dia pergi? Direktur Lu, sejak 3 bulan yang lalu, gangguan bipolar Anda sudah jarang kambuh. Hari ini kita kesini untuk pemeriksaan lanjutan. Semoga keadaan Anda sudah jauh membaik. Selama bertahun-tahun, gangguan bipolar saya kian parah, dan saya sangat enggan dekat dengan wanita. Namun wanita malam itu, tampaknya memberi efek menenangkan bagi saya. Hanya saja saya tak tahu kemana dia pergi setelahnya. Untung dia mengambil kartu itu. Setidaknya, itu kompensasi dariku untuknya. Itukah dia? Anda baik-baik saja? Ah, maaf, saya tak seng. Ternyata kau, benar-benar kau. Itu kau? Apa dia melihatku masuk ke kebidanan? Apa yang sedang kau pegang? Ah, bukan apa-apa. Aku sedang sakit. Ini resep dari dokter. Malam itu, kenapa kau pergi? Uangnya sudah kuterima, jadi kau tak perlu bertanggung jawab. Aku masih ada keperluan, aku pergi dulu. Ikut aku. Apa yang kau lakukan? Aku tak ada sangkut paut lagi denganmu. Halo, selamat datang. Tolong pilihkan beberapa sepatu untuknya. Ini kan kartu hitam edisi terbatas yang cuma ada 3 di ibu kota? Gadis ini benar-benar beruntung. Baik, Tuan. Tak perlu. Sepatu-sepatu ini mahal sekali. Aku tak bisa menerimanya. Terima saja. Sebagai kompensasi dariku. Terima kasih. Aku angkat telepon sebentar. Bukankah itu Suzixia? Dasar gadis tak tahu diri ini, sejak kabur dari rumah, tak pernah pulang lagi. Pas kebetulan, hari ini kita bawa dia pulang, bisa sekalian kita tukar jadi uang mahar. Paksu, bukankah itu Suzixia? Benar, itu memang gadis tak tahu diri itu. Bukankah kau mau memperbesar toko, tapi danamu kurang? Serahkan saja dia untuk dinikahkan dengan putra keluarga Zhao, kita pun dapat uang maharnya, bukan? Perkataanmu masuk akal juga. Ayo, sekarang kita bawa dia pulang agar lekas dinikahkan. Ayo pergi. Suzisia. Suzisia, apa yang kau lakukan di sini? Kau kira sanggup beli sepatu semahal ini? Apa kau mau cari pria kaya, mirip ibumu yang tak tahu malu? Benar-benar tidak tahu diri. Atas dasar apa kau menghina ibuku? Suzixia, berani-beraninya kau memukulku? Suamiku, cepat katakan sesuatu, kau. Hari ini akan kutunjukkan padamu siapa penguasa sejati di keluarga Su. Yaitu aku. Jangan pukul dia sampai terluka. Aku masih butuh dia untuk menyerahkan uang maharnya. Benar juga. Ayo ikut sekarang. Aku tak mau pergi. Aku tak mau pulang. Lepaskan aku. Kemana Rona tadi? Barusan dia masih di sini. Aku penasaran, siapa yang seberani itu? Dengar, sebaiknya engkau tenang. Ikut aku pulang sekarang juga, lalu menikah dengan putra keluarga Zhao. Keluarga mereka sangat terpandang, uang maharnya pasti besar. Benar sekali, kalau kau menikah dengannya, hidupmu bakal makmur. Tapi putra keluarga Zhao pincang. Kenapa ayah begitu tergesa-gesa untuk menjualku? Apa maksudmu? Perkataanmu sungguh kasar. Keluarga Su yang membesarkanmu. Sekarang, sudah saatnya kau membalas budi pada keluarga Su. Ayo pergi. Jangan harap, aku tak akan pulang dengan kalian. Fang, Bantu aku meluapkan amarah. Beri pelajaran gadis tak tahu malu itu.
Berani-beraninya kau membantahku? Sepertinya kau memang perlu dihukum. Jangan biarkan penjahat ini melukai anakku. Kau, Berani-beraninya kau melawanku? Biar ku kasih tahu ya, hari ini... Aduh, Kenapa dia ada di sini? Ada luka lain? sialan. Dari mana kau muncul? Berani-beraninya kau memukulku? aduh, suamiku, kau tak apa-apa? Jika berani mengganggunya lagi, masalahmu takkan beres cuma dengan satu pukulan. Suamiku, bagaimana keadaanmu? Kamu? Ada bercak merah? Hebat sekali kau, Suzixia. Selingkuhanmu sampai berani memukulku. Aku takkan melepaskanmu. Istirahatlah dulu. Akan kubuatkan sesuatu untukmu. Baik, ayah sangat baik padaku. Setelah ini, apa yang harus ibu lakukan? Ibu apa? Jangan-jangan setelah malam itu, dia hamil? Sudahlah, lupakan saja. Sekarang yang terpenting, aku harus segera menolong ibu. Ternyata aku keliru. Tapi, apa yang terjadi dengan ibunya? Pergilah dan selidiki masalah terkait ibu Suzixia. Luzian, terima kasih telah membantuku hari ini. Buka mulut. Kalau begitu, beristirahatlah lebih awal. Direktur Lu, apakah gangguan bipolarmu kambuh lagi? Setiap kali hujan badai, kondisimu makin buruk. Tunggu, aku akan mengambil obatmu. Tidak perlu. Terlalu sering mengonsumsi obat itu hanya akan merusak saraf. Kalau terus begini, ini bukan solusinya. Keluarlah. Direktur Lu, keluar. Suara apa itu? Luzian, Keluar. Siapa yang mengizinkanmu masuk? kau terluka parah. Harus segera dibalut. Jangan mendekat. Aku nyaris tak bisa mengendalikan diri. Aku bisa melukaimu. Jangan sakiti dirimu sendiri. Lepaskan. Aku sepertinya tak terlalu gelisah lagi. Aku di sini. Sejujurnya, pria ini sungguh tampan. Masih berpura-pura tidur. Bukankah dia sudah bangun? Kenapa belum ada tanda-tanda dia bergerak?
Jangan-jangan dia sudah pergi? Anda baik-baik saja? Ini benar-benar memalukan. Direktur Lu, waktu pemeriksaan lanjutan Anda sudah lewat. Bila Anda tidak segera berangkat, kesehatan Anda bisa memburuk lagi. Tidak perlu. Kambuh kali ini sudah berhasil dilalui dengan stabil. Bagaimanapun, anak ini bukan hanya milikku. Luzian orang yang baik. Perlukah aku memberitahunya tentang keberadaan anak ini? Sudah bangun? Minumlah sedikit susu. Direktur Lu begitu perhatian, kelak dia pasti akan menjadi ayah yang hebat. Direktur Lu kami paling tidak menyukai anak-anak. Bahkan di hari raya sekalipun, beliau tak suka pada anak-anak kerabatnya sendiri. Ternyata dia memang tidak suka anak-anak. Kalau begitu sebaiknya aku tak memberitahunya tentang keberadaan anak ini. Lagi pula kita berasal dari dunia yang berbeda. Apakah ini Nyonya Suzisia? Ya, betul saya. Saya petugas penjaga di penjara Jingxi. Sekarang, Anda mendapat kesempatan untuk menjenguk ibu Anda, Shenlan. Apakah Anda bersedia datang menjenguknya? Tentu, aku akan segera ke sana. Tuan Lu, terima kasih atas segala bantuanmu. Aku takkan merepotkanmu lagi. Lalu dengan alasan apa lagi bisa ku tahan dia? Duh, istriku, sudah bangun? Sepertinya orang tuamu memang tak salah. Begitu menyebut ibu kandungmu, kamu pasti langsung terpancing. Itu kamu. Kau yang menipuku sampai ke sini. Kau bersekongkol dengan Lin Fang. Istriku tersayang, kau terlihat begitu cantik. Aku tak sabar lagi menghabiskan malam pertama denganmu. Perempuan tak tahu diri. Masih berani kabur? Mau kabur kemana kau? Ayahmu sudah terima uangku. Dia sudah menjualmu padaku. Masih mau lari kemana? Lepaskan aku. Dasar sampah. Diam di tempat. Diam di situ tak tahu diri. Masih mau kabur? Sayang, bertahan sedikit lagi. Ibu pasti akan menemukan cara menyelamatkanmu. Luzian, selamatkan aku. Hei, Direktur Lu, kau agak berbeda hari ini. Sejak datang sampai sekarang, gelasmu terus saja terisi minuman. Raut wajahmu muram sekali, bahkan enggan bicara. Sedang patah hati ya? Direktur Lu sudah kutemukan. Belum lama ini, Ibu Suzisia dipenjara akibat tindak pidana. Untuk mencari uang, dia pun bekerja di klub malam. Luzian, tolong aku. Hei, bukankah itu gadis yang mencuri perhatianmu tempo hari? Kelihatannya dia dalam bahaya dan mencarimu. Tak ingin mendekatinya? Suzisia, Hei, siapa kau? Menyelinap masuk ke rumahku tengah malam. Apa yang ingin kau lakukan? jawab. Di mana Suzisia? Suzisia, berhenti melawan. Jadilah istri penurut Zhao Hao. Siapa? Aku tak tahu. Semua, cari. Geledah tempat ini. Hei, apa yang kalian lakukan? Tak ada seorang pun bermarga sia di sini. Jangan bergerak. Apa lokasi GPS-nya keliru? Cepat pergi.
Suara apa tadi? Bukan apa-apa, hanya tikus. Direktur Lu, suara itu datang dari kamar mandi. Luzian, Zisia. Dok, mana dokter keluarga? Direktur Lu, dokter keluarga segera tiba. Zixia, bertahanlah sebentar. Dokter akan segera tiba. Direktur Lu, dokternya sudah tiba. Bagaimana kondisinya? Direktur Lu, tenang saja. Gadis ini hanya mengalami luka luar ringan. Selain itu, kandungannya sedikit tidak stabil. Dia perlu banyak beristirahat ke depannya. Jangan biarkan calon ibu ini terlalu emosional itu saja. Hamil? Dia hamil? Bu, ini Zixia. Bu, itu ibunya Luzian. Kelihatannya nyonya kaya raya, pasti takkan menerima gadis dari keluarga miskin seperti aku menjalin hubungan dengan putranya. Lalu apa jadinya denganku dan bayi ini? Di sini ada 5 juta dolar. Segera gugurkan bayi ini dan tinggalkan putraku. Jadi ini Zisia, kamu cantik sekali. Akhirnya, putraku mau membuka hatinya juga. Jangan sampai kau meninggalkannya. Silakan duduk. Nanti, temani saja bibi belanja, atau sekadar minum teh. Bu, Zisia, dia sedang hamil, jadi tak bisa terus menemanimu belanja. Hamil? Itu kabar luar biasa. Dasar anak nakal, berita bahagia sebesar ini, kenapa baru sekarang kau beritahu ibu? Mulai sekarang, tinggallah di sini. Jaga kehamilanmu baik-baik, ini rumahmu. Terima kasih, Bibi. Kenapa semuanya tak seperti yang kubayangkan? Zixia mengandung anakku, aku harus bertanggung jawab padanya. Zixia, maukah kau menikah denganku? Kau tak perlu khawatir soal apapun. Aku takkan mencari wanita lain, dan aku tak akan sekadar bertanggung jawab demi bayi kita saja. Meski perasaan kita belum terlalu dalam, namun pelan-pelan akan kupupuk bersamamu. Masalah ibu masih belum tuntas. Jika kasusnya sampai ke ranah hukum dan tersebar, itu akan menyeret seluruh keluarga Lu. Dia sudah menolongku, aku tak boleh lupa berterima kasih. Tak perlu repot, aku sanggup membesarkan bayi ini sendiri. Sepertinya dia sedang gelisah karena ibunya. Kamu cemas tentang ibumu? Bagaimana kau tahu? Sebelumnya, Zian sudah meminta seseorang untuk menyelidikinya. Kami semua sudah tahu bahwa demi menyelamatkan ibumu, kau bahkan terpaksa menjajakan minuman di klub. Kau anak yang amat baik, jadi tenanglah. Sejak awal, Zian sudah menugaskan orang agar ibumu bebas dengan jaminan. Terima kasih banyak, Luzian. Sekarang, maukah kau memberi putraku sebuah kesempatan? Aku juga ingin memberinya keluarga yang utuh. Aku bersedia menikah denganmu. Namun, bolehkah kita tidak mengumumkan kabar pernikahan kita? Kalau keluarga Shu tahu aku sudah menikah, mereka pasti akan membuat masalah untuk keluarga Lu. Selain itu, kalau suatu hari Luzian menyadari aku tak sebaik dugaannya, setidaknya takkan menimbulkan kehebohan besar. Tak apa, kita jalani pelan-pelan saja. Zisia. Zisia. Ibu? Ibu? Ibu mengira seumur hidup ini takkan sempat bertemu denganmu lagi. Lihat dirimu, kenapa makin kurus? Ibu pasti menderita di dalam sana, hingga rambut ibu memutih. Ibu baik-baik saja, nak. Iya, semua ini berkat uluran tangan Luzian. Zian, terima kasih telah membebaskan saya. Dan bahkan lebih berterima kasih. Karena sudah menjaga Zixia. Semua ini memang tanggung jawabku. Bibi, silakan beristirahat dan tenanglah di sini. Aku sudah lama sekali tak pulang. Aku rindu pada tetangga di sana. Izinkan aku menemanimu di sini 2 hari lagi. Setelah itu baru aku pulang. Ibu belum tahu bahwa rumah itu sudah direbut oleh Shudakyang dan yang lainnya. Sebaiknya belum kuberitahu dulu. Setelah rumahnya berhasil kita rebut, baru akan kuceritakan pada ibu. Ibu, kita sudah lama tak bertemu. Temani aku lebih lama lagi, ya? Baiklah. Walau Bibi sudah dibebaskan bersyarat lebih cepat, namun demi benar-benar memulihkan nama baik ibu mertua dari tuduhan,
kita masih perlu bukti yang lebih kuat. Kamu sudah menolongku membebaskan ibu. Aku sungguh berterima kasih padamu. Tentang bukti serta rumah ibu, akan kutagih kembali dari keluarga Shu. Jangan cuma bilang terima kasih. Beri aku sesuatu yang lebih nyata. Apa maumu? Menikahlah denganku. Aku akan menikah dengan Luzian sekarang? Barang penting ini, biar aku yang menyimpannya. Baiklah. Ini? Semua ini sengaja aku persiapkan untukmu. Kau suka? Suka. Namun harganya mahal sekali kan? Kau istriku, suami, mencari nafkah tentu untuk kau gunakan. Semua barang ini adalah perhiasan yang kupilihkan khusus untukmu. Aku tak tahu model apa yang kau suka atau warna apa, jadi kubeli beberapa contoh yang telah disiapkan. Ternyata banyak sekali. Luzian memang kaya raya dan dermawan. Sayang, ayahmu baik sekali kepada kita. Aku mulai agak menyukainya. Kenapa belum tidur? Apa yang kamu pikirkan? Tidak apa-apa. Aku akan segera tidur. Maafkan aku. Aku tak sengaja. Apa yang ingin kamu lakukan? Kenapa? Belum terbiasa ya? Mau bagaimana lagi? Kita kini sah secara hukum. Kamu harus mulai membiasakan diri pelan-pelan. Aku sudah tidur. Selamat malam. Kamu mau kerja di apotek? Iya. Apa yang sudah dimulai harus diselesaikan sampai tuntas. Lagi pula, kandunganku sekarang belum terlalu besar. Mana mungkin aku langsung di rumah menunggu perutku membesar. Baiklah, kalau begitu biar kuantar. Ayan. Di mobilnya Luzian, ternyata ada seorang perempuan. Nonagu, kenapa kamu kesini? Siapa yang di mobil Ayan? Direktur Lu dan Nona Shu kini sudah menikah, tapi orang luar belum tahu. Nonagu selalu menaruh hati pada tuan muda. Kalau dia sampai tahu, siapa tahu masalah apa yang akan muncul. Nonagu, orang itu tamu Direktur Lu. Saya masih ada urusan, silakan lanjut. Tamu macam apa yang begitu misterius? Selama bertahun-tahun, di samping Luzian tak pernah ada wanita. Sebenarnya siapa dia? Halo, tolong cari info untukku. Siapa wanita di dekat Luzian itu sebenarnya? Malam itu, Luzian sampai kehilangan kontrol sampai melukai dirinya sendiri. Sepertinya dia mengidap bipolar. Tapi aku juga kurang paham. Gangguan bipolar? Xiaoli, kau paham gangguan bipolar? Gangguan bipolar pada dasarnya penyakit mental. Penderitanya pasti pernah mengalami peristiwa besar yang traumatis, hingga meninggalkan trauma mental. Begitu rupanya. Ada cara meredakannya? Bisa dengan akupunktur, itu dapat meredakan sakit kepala akibat kecemasan berlebih. Aku mengerti. Terima kasih banyak, Xiaoli. Selamat datang, halo Tuan. Apakah Tuan ingin membeli cincin? Apakah ini untuk pacar? Atau untuk istri? Untuk istriku. Namun, aku tak tahu model apa yang dia suka.
Bisa tolong rekomendasikan? Baik, Tuan. Itu Ayan. Coba lihat yang ini. Ini koleksi terbaik di toko kami. Potongan sampingnya menonjolkan kilau berliannya secara maksimal. Setiap wanita pasti menyukai perhiasan. Istri Anda juga pasti menyukai model ini. Aku juga yakin istriku akan menyukainya. Begitulah wanita. Semuanya suka cincin berlian. Baik, saya ambil yang ini. Tolong dibungkus. Baik. Sampai jumpa. Terima kasih atas kunjungannya. Cincin yang dipilih pria tadi? Aku mau yang persis seperti itu. Zisha, hari ini si kecil merepotkanmu? Tidak. Tidak, dia sangat tenang. Syukurlah kalau begitu. Aku mandi dulu. Ya, nanti akan kubuatkan makanan untukmu. Baiklah. Ini. Ini dari butik cincin pernikahan yang sangat terkenal itu. Jangan-jangan ini untukku? Semalam, sesudah Luzian selesai mandi, dia langsung kembali sibuk bekerja di kantor. Aku tak tahu apakah dia sudah makan. Kebetulan sekali, aku akan menyiapkan sup herbal dan mengantarkannya padanya. Semoga Luzian akan menyukai sup buatanku. Halo, saya ingin bertemu Luzian. Nona, apakah Anda sudah membuat janji? Belum? Silakan menunggu sebentar di sana. Siapa kamu? Nama saya Gu Shuang. Ada urusan apa mencariku? Kak, aku mau kau menilainya. Cincin di jariku ini bagus tidak? Cantik sekali. Sangat cocok untukmu. Benarkah? Ini langsung dipilihkan oleh pacarku. Padahal aku kurang suka, tapi dia ngotot aku harus memakainya. Katanya supaya orang lain langsung tahu bahwa aku sudah punya pacar. Pacarmu baik sekali padamu. Lalu, apa kau tahu siapa pacarku? Dia itu bos di perusahaan ini loh. Benarkah? Mungkinkah? Apa benar Luzian sudah punya pacar? Apakah kata cintanya itu cuma bualan? Sudahlah, aku naik dulu menemui pacarku. Apakah benarkah Luzian memberikan cincin pernikahan pada Gu Shuang? Lantas, aku ini apa? Lucu sekali. Suzisia, Luzian. Menikahimu cuma karena tanggung jawab? Kau terlalu percaya diri? Mengira dia menyukaimu? Sepertinya setelah ini, aku perlu lebih jaga jarak darinya, agar tidak membuat pacarnya salah paham. Aku pulang. Makanannya sudah kusimpan di kulkas, hangatkan sendiri ya. Aku ke kamar dulu. Hei, ada apa? Zisha, kenapa 2 hari terakhir ini kamu selalu tidur terpisah dariku? Tidak apa-apa, hanya belum terbiasa. Lagi pula, sebentar lagi aku akan ikut ujian lisensi apoteker, jadi aku harus fokus belajar.
Ada apa dengan Zixia belakangan ini? Sikapnya dingin sekali padaku. Jangan-jangan aku berbuat salah? Direktur Lu, Anda sudah 2 malam berturut-turut lembur, tidak pulang ke rumah. Pulang? Aku mau lihat apakah si tak tahu terima kasih itu akan cemas padaku. Direktur Lu, sepertinya malam ini bakal hujan. Takutnya bakal ada guntur. Kenapa cerewet sekali? Kalau tak ada urusan, pergi sana. Kalau begitu, baik, saya pamit pulang dulu. Silakan hubungi saya kalau ada apa-apa. Ya. Ada kilat. Terakhir kali penyakit Luzian kambuh adalah saat badai petir. Apakah Luzian akan baik-baik saja? Jangan tinggalkan aku. Banyak sekali luka. Jangan menakutiku, ayah. Ayah. Luzian, Keluar. Jangan mendekat. Jangan dekati aku. Luzian pasti gangguan mentalnya kambuh lagi. Aku tak boleh biarkan dia melukai diri sendiri seperti dulu. Luzian, lihat aku. Aku adalah Zixia. Zixia, Ya, ini aku. Tak apa-apa, aku ada di sini. Kalau terus begini, ini tidak baik. Bolehkah aku merawatmu? Tenanglah. Zixia. Zixia. Sebentar lagi akan sembuh. Cara ini meski tak dapat menyembuhkan sepenuhnya gangguan bipolar yang kau derita, namun perlahan akan mengurangi frekuensi kambuhmu, serta memperpendek durasi tiap gejalanya. Oke, selesai. Luzian. Zixia, terima kasih banyak. Luzian, apakah kamu takut suara guntur? Waktu aku berusia 10 tahun, pada suatu malam, ketika badai petir mengamuk, aku dan ayahku mengalami kecelakaan mobil. Demi menyelamatkanku ayah, akhirnya meninggal. Sejak hari itu, setiap kali cuacanya seperti ini, perasaanku jadi sangat tak stabil. Tidak apa-apa. Aku di sini. Luzian, aku pasti akan menemukan cara untuk membantumu pulih. Aku sudah jauh lebih baik. Jangan khawatir. Ini buatmu. Ini apa? Coba buka. Nona, aku ingin kau membantuku menilai. Cincin di tanganku ini bagus atau tidak? Luzian, cincin dengan desain persis sama. Ternyata kamu tega memberikannya pada 2 wanita. Luzian, cincin dengan desain yang sama ini, bagaimana mungkin kau memberikannya pada 2 wanita berbeda? Kau tak suka? Bukankah Jiang Qi bilang bahwa setiap wanita pasti suka cincin berlian? Cukup cantik. Kalau begitu, biar kupasangkan padamu.
Luzian, apakah cincin berlian ini sedang promo belakangan ini? Misalnya, beli 1 gratis 1. Apa maksudmu berkata begitu? Kau tak menyukainya? Sebenarnya aku suka, tapi aku melihat Gu Shuang punya yang persis sama. Dia sempat memamerkannya padaku, bahkan sengaja memberitahuku bahwa kaulah yang memberikannya. Aku tak pernah memberinya cincin. Mengenai kenapa dia bisa memiliki yang begitu mirip, aku pun tak tahu. Tapi, namun aku akan menanyakannya di toko itu, sampai semuanya jelas. Aku percaya padamu. Nyonya Lu, cincin yang kusematkan padamu, haruslah menjadi satu-satunya yang paling istimewa di dunia. Baiklah, kalau aku bertanya pada Luzian tentang hubungannya dengan Gu Shuang, apakah dia akan menceritakannya padaku? Apalagi yang ingin kau tahu? Tanyakan saja semuanya. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Gu Shuang? Kami tak punya hubungan apapun. Lalu kenapa dia bisa masuk ke kantormu? Kamu cemburu ya? Aku nggak cemburu kok. Kalau kamu nggak mau bilang, ya sudah. Gu Shuang bisa datang ke kantorku, itu karena keluarganya bekerja sama dengan perusahaan kita. Barusan dia memang sempat diizinkan naik. Tapi, aku sudah memberi instruksi baru. Selain kamu, tak ada yang boleh sembarangan masuk kantorku. Aku sama sekali tak menyukai Gu Shuang. Aku berurusan dengan Gu Shuang. Semata-mata demi menghormati kakeknya, Shen Chengyuan. Kita memang punya banyak kerjasama dengan Shen's Group, jadi aku tak mau keadaan jadi canggung. Oh, begitu rupanya. Ada yang masih ingin kamu tanyakan? Tidak. Lain kali kalau ada yang ingin kau tanyakan, langsung saja bilang. Jangan asal curiga lagi, ya. Aku paham. Nyonya Lu, hari sudah sore. Ayo pulang. Ayan, ada perlu apa mencariku? Kalau tak terburu-buru kita bisa makan malam bersama sambil pelan-pelan mengobrol. Tak usah makan segala. Aku datang mencarimu hari ini, cuma mau bilang, cincinnya sudah kukembalikan, barangnya juga sudah kutukar, bahkan hak desainnya sudah kubeli semua. Kuharap ke depannya kau tak perlu repot-repot lagi. Ayan, apa maksudmu? Soal cincin itu murni kebetulan. Memang tak boleh kalau model hadiah untuk diriku sendiri kebetulan sama. Juzisia terlalu picik, kerjanya cuma bisa mengadu. Soal kau mendatangi pramuniaga toko itu, aku sudah tahu. Gu Shuang, kalau kau berani main trik kotor lagi, buat mengadu domba hubunganku dengan Zixia, jangan salahkan aku kalau aku bertindak tegas. Semua ini gara-gara perempuan penggoda itu, tak akan kubiarkan dia senang terlalu lama. Luzian, aku lulus ujian farmasi. Luar biasa Zixia, aku memang yakin kamu pasti bisa. Hebat sekali. Zixia, ini kabar yang sangat menggembirakan. Kita harus merayakannya dengan meriah. Ayo, ibu ajak kamu belanja. Baik, kalau begitu hari ini aku akan menemani ibu jalan-jalan. Ayo. Zixia, pilih apapun yang kamu mau, biar ibu yang bayar. Zixia, lihat ini, kamu suka? $20 juta terlalu mahal. Ibu, aku kurang suka yang ini. Kurang suka? Kalau begitu, ibu cari di tempat lain lihat model lain. Kamu juga pilih-pilih, ya. Ya, baiklah. Waduh, bukankah ini gadis desa tak tahu malu? Kenapa sudah berhenti berakting sekarang mulai pakai uang Ayan untuk bersenang-senang di sini? Jadi, kaulah Luzian, wanita tak tahu malu itu? Mukamu biasa saja, ya? Perempuan kampung sepertimu cuma pantas jadi mainan orang kaya. Bermimpi mengubah nasib jadi bangsawan, benar-benar omong kosong. Zixia? Baru saja aku sudah memilihkan 2 set pakaian untukmu, serta beberapa tas. Omong-omong, ada pula 1 set kalung zamrud Huangjue. Sangat cocok untukmu. Bukankah harganya $50 juta? Meskipun aku ini cucu konglomerat keluarga Shen, tapi per bulan aku paling banyak cuma uang saku $1 juta saja, bahkan ibuku pun tak sanggup mengeluarkan uang $50 juta itu. Nyonya Lu, apakah Anda tahu siapa sebenarnya gadis ini? Dia cuma seorang gadis desa yang entah sudah berkali-kali
dipermainkan para anak orang kaya. Anda maupun Zian jangan tertipu oleh wajah lugunya yang menipu. Benarkah? Kalau begitu, akan kutarik kembali hadiah ini. Zisha, akan kuberikan padamu hadiah yang jauh lebih mewah. Zisha, aku sungguh iba padamu, selama bertahun-tahun kau telah menderita. Mulai sekarang, di keluarga Lu, aku dan si anak bandel Luzian itu, pasti akan membuatmu hidup bahagia selamanya. Bibi, aku dan ibu melakukan ini demi kebaikanmu juga. Cukup. Siapapun yang dipilih keluarga Lu sebagai menantu, bukan urusan kalian untuk mencampuri. Zisha, ayo kita pergi. Dari keluarga kaya raya mana ibu mertua ini? Yang mengajak menantunya jalan-jalan bikin iri banget. Aku juga ingin hidup seperti itu. Pasti El. Tolong lirik aku. Bagaimana jalan-jalannya? Ibu membelikanku banyak pakaian dan perhiasan. Selama kamu suka, tak apa, hari sudah mulai gelap, aku pulang duluan, ya, kalian berdua lanjutkan saja jalan-jalannya, tak perlu buru-buru pulang ke rumah. Zisha, menurutmu, nanti kita beri nama apa untuk bayi kita? Bayi kita baru berusia 3 bulan, memberinya nama sekarang bukankah terlalu dini? Kalau begitu, tunggu hingga dia lahir. Kita namai dia bersama. Baiklah. Sayang, kau harus tumbuh sehat. Papa dan ibu sangat menyayangimu. Hari sudah malam. Mari kita pulang. Nyonya Lu, ini kali pertama kau menciumku tanpa diminta. Ini hadiah untukmu. Terima kasih sudah repot-repot mengantarku sejauh ini. Aku suka sekali hadiah ini. Cepat, angkat teleponnya. Halo kakek. Dasar nakal, kapan kau bawa dia pulang? Aku sudah dengar semuanya dari ibumu. Kau berani mendaftarkan pernikahan tanpa sepengetahuanku. Besok akan kubawa dia menemuimu. Nah, begitu baru benar. Zisha, kakek ingin bertemu denganmu. Apa kakek Lu akan menyukaiku? Baiklah. Kenapa ramai sekali di sini? Sepertinya, penyakit lamanya kakek kambuh lagi. Bibi Su, kenapa kakek mendadak sakit? Apa dia baik-baik saja? Kapan kita bisa menemui kakek Lu? Ibu, bagaimana keadaan kakek sekarang? Tenang saja, dokter sudah di sana. Anak baik, kemari, dekati kakek. Kakek Lu, Bukan kau. Kau gadis bernama Zisha, kan? Mendekatlah supaya kakek bisa melihatmu. Pergilah. Halo kakek Lu. Hebat sekali. Pandangannya begitu jernih. Dia anak baik. Pak, Kakek Lu, boleh saya memeriksa nadi Anda? Jadi kamu paham ilmu medis juga? Memang saya dulu kuliah di jurusan kedokteran. Jarang ada orang sebaik niatmu. Kalau begitu, silakan. Awalnya aku kira saat pertama kali bertemu kakek, dia akan gugup. Ternyata aku saja yang kelewat cemas. dia benar-benar pandai berpura-pura. Nanti kalau kau tak menemukan apa-apa, tunggu saja apa yang kulakukan padamu. Zisha, bagaimana? Baru saja, kuperiksa nadinya sebentar, belum kutemukan masalah apapun. Sepertinya sandiwaramu selesai kan? Bukankah kau cuma mahasiswa kedokteran? Jangan merasa paling hebat. Kerjamu hanya pandai bicara. Kalau saja kau diam, takkan ada yang mengira kau bisu. Nyonya, para dokter telah menyiapkan rencana perawatan. Mereka minta Anda ke sana sebentar. Panggil semua dokter ke sini. Aku telah melewati begitu banyak rintangan. Di bisnis selama puluhan tahun, tak ada yang tak bisa kuhadapi. Cepat pergi.
Tuan Besar Lu, gejala yang Anda alami adalah stroke. Tidak mungkin. Ada yang tidak beres, ini tidak tampak seperti gejala stroke. Amerika memiliki fasilitas medis tercanggih. Lingkungannya juga ideal untuk pemulihan Anda. Karena itu, kami menyarankan Anda ke Amerika. Betul sekali kakek Lu, usia Anda sudah lanjut. Kalau sakit Anda harus benar-benar beristirahat. Stroke tidak bisa dibiarkan. Ayah masih harus menghadiri pernikahan Zian dan menggendong cicit kelak. Ayah harus menjaga kesehatan. Untuk saat ini, pergilah dulu ke Amerika, sembuhkan dulu penyakit ayah, sepulang nanti, ayah bisa menikmati masa tua dengan tenang. Siapapun yang mau ke Amerika, silakan. Yang jelas aku tidak mau. Aku terlahir sebagai orang Tiongkok, dan aku akan tetap di sini sampai akhir hayatku. Coba katakan, apa gunanya kalian semua untukku? Aku menyuruh kalian mencari jalan keluar, sudah lama kutunggu, malah hendak mengirimku ke luar negeri. Sekumpulan sampah tak berguna. Kakek Lu, sarana transportasi sekarang sudah sangat maju. Nanti di pesawat, begitu terbangun Anda sudah tiba. Kalau Anda kangen rumah, Anda bisa pulang kapanpun. Kami semua hanya mencemaskan kesehatan Anda. Apa yang kau ucapkan itu benar? Tentu saja benar. Meski kamu pacar Ayan, lalu kenapa? Tetap saja kakek Lu lebih menyukaiku. Kakek Lu, Anda tidak perlu pergi ke Amerika. Lagi pula, sebenarnya Anda tidak terkena stroke. Zisia, apa yang kamu katakan benar. Nona Su, aku tahu ini pertama kalinya kau menemui kakek Lu dan ingin pamer di depan beliau. Tapi seharusnya kau tidak meremehkan dokternya. Lagi pula, dialah ahlinya di sini. Benar kata Suang-Suang. Kau gadis muda yang baru lulus. Punya hak apa untuk bicara di sini? Gadis muda, Paman, ingat, akulah pengelola keluarga Lu. Zisia adalah orangku. Di keluarga Lu, posisimu bahkan tak sebanding dengannya. Begini rupanya punya pelindung, sayang. Nanti kau juga harus sehebat ayahmu. Zisia, jangan pedulikan ucapan mereka. Selama engkau tak memaksaku ke Amerika, aku akan percaya padamu. Ada aku di sini, katakan saja yang ingin kau katakan dengan berani. Ayah, sepertinya ayah benar-benar pelupa. Kakek Lu, Anda memang tidak terkena stroke. Nona Su, diagnosis Anda keliru. Tuan Besar Lu telah mengalami stroke selama lebih dari setengah tahun. Dalam setengah tahun ini, saya yang merawat beliau. Beliau adalah dokter paling berwenang di kota Jing, lulusan luar negeri pula. Kemampuan medisnya luar biasa. Hampir setiap keluarga terpandang di kota Jing pernah meminta jasanya. Nah, Nona Shu, apa kau hendak menantangnya? Zisia, utarakan saja apapun yang ingin kau katakan. Kakek Lu, akar penyakit Anda adalah terlalu lama berbaring, menyebabkan lemah pada kedua anggota gerak, bicara tidak jelas, kesadaran samar, dan mulut mencong. Ini gangguan saraf. Semua gejalanya sangat akurat. Kabar soal sakitnya kakek Lu tak pernah dipublikasikan. Bagaimana Shu Zisia bisa tahu persis? Apakah dia benar-benar mampu menyembuhkan? Yang baru saja kamu sampaikan. Semuanya merupakan gejala awal stroke. Pada tahap lanjut, gejalanya akan berubah. Nona Shu, kamu baru lulus, pengalamanmu masih minim, antara stroke dan gangguan saraf. Meski gejalanya tampak mirip, pun penanganannya sangatlah berbeda. Tepat sekali, Nona Shu. Jika engkau hanya ingin pamer dan sampai melukai kakek Lu, bisakah kamu bertanggung jawab? Aku ada di sini. Kalau sampai terjadi hal serius, aku yang akan bertanggung jawab. Aku berkata jujur, kakek Lu, denyut nadi Anda sangat lemah, ini menandakan Anda kekurangan energi dan darah, dan pola nadinya menunjukkan gangguan pencernaan. 6 bulan belakangan, Anda kehilangan nafsu makan, bukan? Benar. Ini tak ada kaitannya dengan pencernaan. Jelas ada hubungannya, seperti yang Anda bilang, cara menangani stroke dan gangguan saraf memang sangat berbeda. Namun, jika Anda memakai metode pelancaran sumbatan layaknya terapi stroke pada umumnya, itu malah akan memperparah kondisi kakek. Zisia, bisakah kau membuatkan resep obat untuk kakek? Meski kakek harus pergi hari ini, itu masih lebih baik ketimbang meninggal di negeri orang. Tuan Besar Lu, tolong jangan lakukan itu. Ayah, apakah ayah hendak mempertaruhkan nyawa sendiri? Betul, kakek Lu. Sebaiknya kita dengar saja kata dokter. Kalau sampai sesuatu yang buruk menimpa Anda, bagaimana nasib Ayan? Zian, apa kau percaya pada Zisia? Aku percaya padanya. Sejak kecil, selain ibu, Luzian orang pertama yang mempercayaiku tanpa sedikit pun ragu. Baiklah, kalau begitu aku akan mencoba resep Zisia. Kalian semua, ambil kertas dan pena. Kakek Lu, minumlah obat resep dariku, maka Anda akan pulih total dalam 5 hari. Setelah minum dosis pertama, dalam 30 menit, kondisi Anda akan membaik dan bisa bergerak leluasa. Saya sudah berpraktik sebagai dokter lebih dari 20 tahun. Bahkan saya pun tak yakin bisa mengatakan dapat menyembuhkan penyakit Tuan Besar sepenuhnya. Ayah, pikirkan lagi dengan matang. Bagaimanapun ayah sudah berusia, jika terjadi hal buruk, bagaimana nanti keluarga Lu kita? Selama ada Zian di keluarga Lu, semuanya takkan runtuh. Kakek, tenang saja. Aku percaya pada Zisia, dan aku yakin kakek akan segera pulih.
Tak perlu banyak bicara, aku sudah memutuskan. Lekas suruh orang mengambil obatnya. Cepat pergi. Hema, Shuzixia, ku tunggu saat kau diusir dari keluarga lu. Ayo kakek, ini obatnya. Kakek, Ayah, ayah baik-baik saja. Shuzixia, kau sadar baru saja mencelakai orang? Cepat panggil bantuan, hubungi polisi dan tangkap dia. silakan coba kalau berani. Ini kediaman keluarga Lu, bukan tempat bagimu memerintah semaunya. Kakek, muntahkan di sini. Keluarkan semuanya di sini. Ayah, Dadaku terasa lapang. Napasku pun kini lega. Dasar bocah nakal, bantu aku berdiri, ingin berjalan sebentar. Baiklah, Dia sungguh sembuh. ayah sudah bisa berjalan? Zisia, kukira sisa hidupku akan kuhabiskan di kursi roda. Tak menyangka, ternyata aku bisa berdiri lagi. Kau benar-benar dokter hebat. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa? Tuan Besar Lu rupanya sudah jauh lebih baik. Hah? Benar-benar pulih? Nona Shu, aku benar-benar ceroboh. Maaf atas kelancangan saya barusan. Dari mana Anda belajar ilmu medis sehebat itu? Saya mahasiswi kedokteran. Sejak kecil, aku memang gemar membaca buku-buku medis. Teknik tadi itu kupelajari dari buku pengobatan kuno. Zisia, ini satu-satunya kenangan yang diwariskan almarhum istriku. Hari ini, kuberikan ini padamu. Ini terlalu berharga. Aku tak bisa menerimanya, kakek. Tak ada alasan untuk menolak. Kau telah menyelamatkan nyawaku, kau penyelamatku. Zisia, terima saja. Kakekku sangat keras kepala. Kalau kau menolak, dia tak akan membiarkanmu pergi. Benar, cepat terima, ambil saja. Terima kasih, kakek. Kakek menghadiahkan barang seberharga itu pada Zixia. Sepertinya, kakek tampaknya merestui. Zixia jadi cucu menantunya. Sialan, hari ini si wanita genit itu sungguh cari muka. Lihat saja nanti, aku takkan biarkan kau tenang. Tak menyangka Nyonya, Lu punya kemampuan medis luar biasa. Masih banyak yang belum kamu ketahui tentangku. Luzian, pekerjaan paruh waktuku di apotek sudah berakhir. Aku ingin kembali bekerja. Perempuan yang punya ambisi karier itu bagus, aku mendukungmu. Tapi, mengingat kondisimu yang tengah hamil, jangan terlalu capek. Tak apa, berdiam di rumah saja sangat membosankan. Baiklah, tapi ada satu syarat, kau harus bekerja di grup lu, kami perusahaan riset farmasi, sedang latar belakangmu kedokteran. Nanti, aku akan minta orang mengatur posisimu, dengan begitu aku bisa lebih menjagamu. Baiklah, tapi aku mau melamar sendiri. Aku tak mau karena dirimu muncul masalah yang tak perlu. Baik, semuanya kuserahkan padamu. Gawat, ijazahku masih di rumah ayah. Data itu diperlukan untuk melamar kerja. Aku harus pulang untuk mengambilnya. Kepulanganku kali ini, aku harus memutuskan hubungan dengan mereka. Halo, apakah tugas yang kuberi sudah selesai? Tenang Nonagu, semuanya beres. Bagus, uangnya akan segera kukirim. Shuzixia, kali ini akan kucoreng namamu sampai hancur. Pewaris keluarga kaya Gu Shuang, dikabarkan dilanda krisis asmara. Ayo kita ungkap perselingkuhan Gu Shuang. Bukankah itu Shuzixia, si gadis tak berguna itu? Siapa dia? Beraninya dia merebut pacar putri konglomerat kita. Kabar terbaru masuk, perempuan di foto ini bernama Shuzixia. Keluarganya memiliki sebuah restoran. Konon dia cuma pengangguran, tak heran dia mencoba mengincar direktur Lu, benar-benar tak tahu malu. Pak Asu, bangun-bangun. Ada apa? Lihat ini, bukankah ini Shuzixia? Pantas dia menolak menikah. Rupanya ia jadi selingkuhan orang kaya. Cepat lihat dasar anak durhaka. Dia benar-benar mempermalukan keluarga Su. Betul. Apa ini rumahnya Shuzixia? Kamu, wanita sampah ini tidak ada di sini. Sepertinya ini memang rumahnya. Hancurkan. Apa yang kalian lakukan? Kalian sedang apa? Kami orang tuanya, tapi dia tak tinggal di sini. Kalau mau balas dendam padanya, cari saja dia di tempat lain. Ibu dari wanita murahan juga bukan orang baik. Akan kuajari kalian. Paksu, cepat panggil polisi. Baik, akan kupanggil polisi. Bos, dia mau lapor polisi. Perempuan ini mau panggil polisi. Cepat pergi. Istriku, kau tak apa-apa.
Sebenarnya siapa mereka? Tanpa alasan jelas langsung merusak toko kita. Ada apa ini? Perbuatan siapa ini? Ini gara-gara putri kesayanganmu, mereka merusak toko kita. Kali ini, dia wajib ganti rugi semua kerusakan ini. Ayah, aku pulang mau ambil ijazahku. Cih, kau jadi selingkuhan orang, beraninya kau masih pulang. Jangan sangka cuma karena ibumu sudah bebas, aku jadi tak bisa mengendalikanmu lagi. Kamu, apa yang kau bicarakan? Aku bukan perempuan simpanan. Cuy, beritanya sudah viral di internet, dilengkapi foto dan bukti nyata, mana mungkin itu cuma gosip, kau memang murahan, semua pria pun kau rayu, kau tak tahu malu, tapi aku masih punya harga diri. Siapa yang kau bilang tak tahu malu? Kau yang tak tahu malu. Andai dulu kau tak merayu ayahku, mana mungkin ayah menceraikan ibu. Dan juga kau yang menjerumuskan ibuku ke penjara. Kamu masih berani membantah? Dia pantas menerimanya, karena membuat Lin Fang kehilangan bayinya, dia mendapat balasan setimpal. Tak usah banyak omong dengannya, toko kita hancur gara-gara dia harus ganti rugi $1 juta pada kita. $1 juta? Kenapa tak sekalian merampok? Tak punya uang? Bukankah kau perempuan simpanan? Mintalah uang pada bosmu, tak berlebihan, kan? Ku bilang sekali lagi, aku bukan perempuan simpanan, dan tak ada yang menanggung hidupku. Jangan-jangan kau sudah dibuang? Ya wajar saja, gadis kampung sepertimu, mana mungkin mereka tulus padamu? Mereka cuma mau main-main. Saat bosan, kau bakal dibuang seperti sampah. Duh, ayah dan ibu. Suzisia sekarang memang tak ada harganya lagi. Bukankah Zhao Hao sudah bilang, asal kita serahkan dia kepadanya, soal pernikahan dan mahar yang dijanjikan, semuanya tetap berlaku? Aku setuju. Ayah, aku anak kandungmu. Aku ini anak kandung, ayah. Aku tidak punya anak sepertimu. Suhai, segera cari orang. Hari ini, meski harus memaksanya, aku akan memaksanya pergi ke keluarga Zhao. Baik. Aku sudah menikah. Kamu, bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Aku sudah menikah, aku tak bisa lagi dinikahkan dengan orang lain. Sebagai perempuan, berani-beraninya kau menikah tanpa izin, kau benar-benar telah memalukan keluarga kita. Aku... Lima menit lagi, aku akan tiba di keluarga Shu. Lu Zian, aku hampir tiba di keluarga Su, bisa kau jemput aku? Sayang, ayahmu sebentar lagi datang menyelamatkan kita. Berani-beraninya kau memukulku, kau tak takut dihukum? Pukul dia? Takut apa? Pria yang ia nikahi, memangnya sehebat apa dia? Keluarga Su sendiri yang bertindak, polisi datang pun, mereka takkan ikut campur. Benar, aku... Sepertinya, pelajaran yang kuberi pada kalian, rupanya masih kurang. Siapa sebenarnya orang ini? Ternyata simpanan pria yang diboyong Suzisia. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Pas sekali kamu datang. Hari ini, karena ulah Suzisia tokoku porak-poranda. Hari ini kau wajib ganti rugi $1 juta. $1 juta? Kalian tahu siapa sebenarnya Zisia? Kalian sudah melukainya, bahkan kalau kalian menjual seisi keluarga, tetap tak akan sanggup menutup kerugiannya. Ngaco apa kamu? Berani-beraninya bilang kami tak sanggup? Sombong sekali, merasa sudah jadi bos besar. Direktur Lu. Ayo, hancurkan. Tolong, jangan dihancurkan lagi. Cukup berhenti merusaknya. Syukurlah kamu datang tepat waktu. Aku suamimu. Itu memang tugasku. Ya ampun, di mana keadilannya? Tokoku hancur. Sebenarnya kalian siapa? Kenapa seenaknya menghancurkan? Ini toko kami. Maaf telah mengecewakan kalian. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Direktur Grup Lu Zian. Dan suami Zixia. Aku tak peduli kau Direktur Lu atau Direktur Li, karena sudah merusak tokoku, tetap harus ganti rugi. Kau bosan hidup ya? Keluarga Lu penguasa kota Jing. Siapapun yang berani menantang keluarga Lu takkan berakhir baik. Mana ijazahku? Aku. Baik, akan kuambil. Direktur Lu, Anda orang terpandang. Jangan ambil hati kesalahan kecil kami. Semua ini sepenuhnya salah kami. Tolong maafkan kami kali ini. Menurutmu bagaimana? Menurutmu bagaimana? Meski ibu sudah berhasil diselamatkan, namun orang yang telah menjebaknya belum juga menerima hukumannya. Aku tak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Kalau mau kubebaskan kalian, silakan. Tapi saat ini kalian tinggal di rumah yang dibeli ibuku. Kalian harus mengembalikan sertifikat rumah ibu kepadaku. Lalu pergi dari rumah ibuku. Itu kan rumahku. Apa kau bilang? Akan kuberi. Akan kuserahkan.
Selain itu, mulai sekarang, aku dengan kalian, keluarga Shu, memutus semua hubungan. Jangan ganggu aku maupun ibuku lagi. Jika tidak, aku akan membuat kalian, keluarga Su, lenyap selamanya dari ibu kota. Benar? Iya, benar. Akhirnya kau belajar juga untuk mengandalkan suamimu sendiri. Namun tentang kalian memukul Zixia hari ini, hal itu harus ada pertanggungjawabannya. Jangan pukul terlalu keras, nanti mengganggu proses pindahan mereka. Zixia. Kudengar kau diganggu Shu Daqiang. Kau tak terluka, kan? Tidak. Bu, aku sudah berhasil mendapatkan sertifikat rumah kita. Zixia, maaf telah membuatmu menderita. Direktur Lu, Kau pergilah kerja dulu. Shu Daqiang brengsek itu. Kau saja dulu ada penjahat yang menculikku. Setelah berhasil melarikan diri, aku terluka dan amnesia. Lalu dia membawaku pulang dan merawatku. Akhirnya termakan rayuan manisnya dan terjebak. Tak mungkin aku mau bersama pebusuk seperti dia. Bu, apakah ibu masih ingat kejadian di masa lalu? Seperti mengenai keluarga ibu, juga orang tua kandung ibu? Bu, apakah ibu masih ingat peristiwa masa lalu? Misalnya soal keluargamu, serta orang tua kandungmu? Aku sudah tak bisa mengingatnya. Sepanjang hidup ibu tak punya banyak keinginan. Hanya 2 harapan sederhana. Pertama, semoga kamu bahagia. Kedua, ibu ingin menemukan keluargaku. Bu, itu pasti terwujud. Aku akan membantumu mencarinya. Sekarang, aku sudah sepenuhnya memutuskan hubungan dengan keluarga Shu. Urusan mencari keluarga ibu, belum ada petunjuk, kita hanya bisa terus menelusurinya. Kalau begitu, besok aku akan kembali melapor ke kantor. Zixia, sebenarnya kau tak harus melakukan semua ini. Direktur Lu, harap panggil saya asisten Shu saat jam kerja. Baik, asisten Shu. Direktur Lu, apakah Anda memanggil saya? Obat prioritas utama perusahaan. Uji klinisnya terhambat di sini. Belum ada solusinya. Kalau tertunda lebih lama, investasi $200 juta bisa hangus semua. Direktur Lu, kami pasti akan segera menemukan solusinya. Jika dalam 3 hari tetap belum ada solusi, kamu tak perlu datang lagi. Direktur Lu, saya... Kunci obat ini ialah meredakan batuk serta berfungsi ganda mengencerkan dahak. Di dalamnya, ambroxol hidroklorida bertugas mengencerkan dahak sebagai komponen utama. Dosis tunggal yang kalian pakai sebanyak 30 mg. Benar, itu dosis baku di industri ini. Dalam uji coba, dosis itu menunjukkan efek ekspektoran paling stabil. Ambroxol hidroklorida, walau rentang keamanannya luas, namun ketika konsentrasinya melampaui 650 nanogram per mililiter, bagi beberapa orang sensitif, gerak silia mukosa saluran napas mereka bisa berlebihan. Maksudmu, kendalanya di dosisnya? Sebenarnya, kita dapat menyesuaikan rasio serta bentuk sediaan kedua bahan tersebut, kurangi dosis ambroxol hidroklorida menjadi 25 mg, lalu ganti dextrometorphan menjadi bentuk mikropelet lepas lambat. Gawat, mengapa hal itu sama sekali tak terpikir olehku? Dengar, kan? Asisten baru itu saja sudah jauh lebih berguna darimu. Segera pergi dan revisi proposalnya sekarang. Baik, Pak. Tadi kamu hanya melihat laporannya. Bahkan, kurang dari 3 menit, namun kamu langsung menyadari ada masalah di dalamnya. Dosen mata kuliah pilihan saya dulu, beliau mengajarkan tentang dosis obat serta efek samping obat. Waktu itu, beliau membahas ambroxol hidroklorida, jadi pengetahuan itu bisa diterapkan di sini. Sepertinya, aku telah merekrut seseorang yang sangat profesional. Direktur Lu, selama jam kerja, dilarang bermesra-mesraan. Ini perusahaanku. Masa memeluk istri sendiri saja tak boleh? Anda tidak boleh masuk. Anda sungguh tak boleh masuk. Kau pikir siapa dirimu? Berani sekali kau menghalangiku. Maaf Nona Gu, Direktur Lu telah berpesan. Tanpa janji temu, tak seorang pun boleh masuk ke ruangannya, termasuk Anda. Zixia, mengapa kau di sini?
Aku di perusahaan ini tentu saja untuk bekerja. Kurasa kau sengaja merayu Ayan agar bisa diterima di perusahaannya, bahkan saat Ayan sedang bekerja pun kau tetap menempel padanya. Benar-benar tak tahu malu. Gu Shuang, kau makan apa sampai jadi begini? Apakah di otakmu selain urusan cinta tak ada hal lain? Dasar tak berguna. Perempuan kejam. Berani-beraninya kau menyebutku tak berguna. Gu Shuang, sepertinya kau ingin cari masalah lagi. Berani-beraninya kau datang membuat onar. Gu Shuang, apa kau bosan hidup? Berani-beraninya kau cari perkara. Ayan, aku cuma tak tahan melihatnya. Shu Zixia ini, dia terus menempelimu bahkan saat kau bekerja. Istriku menempel padaku. Aku malah senang. Apa hubungannya denganmu? Pergi. Kau tak apa-apa? Tidak, aku baik-baik saja kok. Hari sudah sore. Kau sebaiknya lekas pulang. Baiklah. Kalau begitu, kutunggu di rumah. Ceo, apa urusan kabar itu sudah diselidiki tuntas? Sudah saya periksa. Pelakunya Gu Shuang, dia yang memerintahkan orang menyebarkan kabar kalau nyonya itu orang ketiga, serta menyuruh orang bikin onar di kediaman Su. Bagus. Sepertinya aku terlalu lunak padanya. Pergi sekarang. Mulin, semoga ada urusan penting yang ingin kau bahas. Malam ini ada pesta. Mau ikut? Tidak. Aduh, kau selalu saja begitu. Kita sudah lama sekali tak kumpul bersama. Lagian Gu Shuang juga akan datang loh. Baiklah. Tunggu aku. Bos, Anda mau apa? Membantu istriku menuntut balas. Kenapa mendadak berubah pikiran? Sejak kau diam-diam menikah dengan istri mungilmu, aku nyaris tak pernah melihatmu lagi. Belakangan aku kesal, rasanya ingin menghajar orang. Bukankah gangguan emosimu sudah membaik? Siapa lagi si tak tahu diri yang bikin kau marah? Dia sudah datang. Ku dengar, katanya begitu Luzian tahu aku juga bakal datang ke acara ini, barulah dia memutuskan hadir khusus demi aku. Jangan-jangan dia sudah putus dengan si penggoda itu. Ayan, ada apa kau mencariku? Kutunggu kau di ruangan lantai 2. Ini pertama kalinya, Ayan lebih dulu mengajakku bertemu. Jangan-jangan dia mau. Di mana Luzian? Dia belum pulang kerja? Nyonya, Anda sudah bangun. Mau makan sesuatu? Sekarang lidahku sudah dimanjakan oleh masakan Luzian. Aku hanya ingin menyantap masakannya. Luzian belum pulang juga? Direktur Lu sedang makan di luar bersama teman-temannya. Beliau berpesan, jika ada hal penting, Anda boleh langsung meneleponnya. Baiklah. Ayan, aku datang. Ayan, kamu di mana? Di sini gelap sekali. Aku takut sekali. Luzian, bukankah biasanya kamu tidak pernah menyentuh wanita? Mengapa hari ini kau berubah? Dulu aku membiarkannya, karena dia cucu taipan Tuan Besar Shen. Jadi aku tidak mengusiknya, tapi dia selalu saja mencari gara-gara dengan istriku. Kalau aku tak memberinya pelajaran, maka sebagai seorang suami, bukankah aku payah? Tak kusangka. Luzian, awalnya aku khawatir. Kau akan hidup sendiri selamanya. Kini justru jadi suami yang begitu memanjakan istrinya. Berani-beraninya kalian memukulku. Kalian tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapapun kamu. Karena cari perkara dengan orang yang salah, kau pantas dipukul. Ah, lepaskan aku. Halo, Zixia. Luzian, kau di mana? Aku lapar, ingin makan masakanmu. Baik, aku akan segera pulang. Seumur hidupku, akhirnya ku dengar Luzian akan masuk dapur hanya untuk memasakkan seseorang. Tidak pakai alas kaki lagi. Kenapa kamu baru pulang larut malam begini? Aku salah. Lain kali aku akan pulang lebih awal. Ada wangi parfum wanita di tubuhmu. Katakan, siapa yang kau temui? Gu Shuang. Dia mengatakannya begitu saja. Terus terang sekali. Bajingan? Apa kau berpikiran macam-macam lagi?
Aku ke sana untuk membantu membalas dendammu. Balas dendam? Dia merundungmu di internet dan bersekongkol dengan orang-orang keluarga Shu untuk menindasmu. Aku sudah tahu semua riwayat kejadian itu. Biar ku beri tahu satu rahasia. Aku baru saja memberinya pelajaran. Kau memukul wanita? Pengawal yang melakukannya, bukan aku yang memukulnya. Terima kasih, Luzian. Kau lapar kan? Aku akan memasakkan sesuatu untukmu. Ini dia mie ikan kuah asam. Hati-hati, masih panas. Katanya, suka asam tandanya anak laki-laki, suka pedas tandanya anak perempuan. Kau sangat suka makanan asam? Jangan-jangan nanti yang lahir adalah jagoan kecil? Memangnya kenapa? Kau tidak suka anak laki-laki? Kenapa? Kau tidak suka anak laki-laki? Selama itu anakmu, aku pasti akan menyukainya. Luzian, sekarang aku begitu bahagia, seperti mimpi rasanya. Selama aku di sini, setiap harimu akan dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan. Suhai, untuk apa dia mencariku? Sayang, aku mau minum susu. Baik, akan kuambilkan. Ada apa? Aduh, bagaimanapun kau kakakku. Adikmu lagi butuh uang, pinjami aku uang. Ibu hanya punya satu putri saja. Aku tak punya adik seperti kamu. Benar juga, si Brandal Shuhai ini cuma peduli uang. Barangkali aku bisa menggali darinya tentang konspirasi Shuda Chiang yang dulu menjerat ibu. Kau mau uang kan? Besok pukul 2 siang, temui aku di Cafe Yunhai. Kakak, Di kartu ini ada $200.000, anggap saja uang jajan dariku. haha hebat. Memang setelah dekat dengan keluarga lu, semua jadi berbeda. Kau benar-benar dermawan. Syukurlah waktu itu anak Lin Fang tak jadi lahir. Kalau tidak, kalau aku dapat adik lagi, mana ada uang buatmu? Menurutmu begitu ya? Cih, anak kecil itu waktu masih dalam kandungan ibu, sudah cacat. Kalaupun lahir, dia cuma akan jadi beban bagi keluarga Su, kan? Oh ya? Bagaimana kau tahu soal itu? Bagaimana kau tahu? Ini, Katakan saja sejujurnya. Dan akan kuberikan uangnya padamu. toh masalah ini sudah lama berlalu, sekarang pun tak ada yang peduli. Waktu itu, di kamar ibu, aku sempat melihat laporan pemeriksaan kandungannya, janin yang dikandung ibu kala itu, memang sejak awal tak bisa diselamatkan. Ternyata begitu. Shuda Chiang dan kawan-kawan rupanya memakai bayi yang sejak awal yang memang tak mungkin lahir selamat untuk menjebak ibuku sampai mendekam di penjara selama setengah tahun. Aku sudah memberitahumu faktanya. Sekarang serahkan uangnya. Cuma dengan kartu kosong kebenarannya terungkap. Kau sungguh bodoh. Karena dulu Lin Fang pernah periksa kandungan. Asal laporannya ditemukan, kita bisa buktikan bahwa ia telah memfitnah ibu. Halo? Luzian. Ibu, kita akhirnya mendapat hasil pemeriksaan Lin Fang. Dengan ini, kita dapat membersihkan namamu dari tuduhan ini dan membuat Lin Fang beserta kroninya dihukum. Xiao-Xia, kamu sedang mengandung? Jangan sampai lelah memikirkan urusan ibu. Sebenarnya itu semua tak penting bagiku. Sekarang kesehatanmu lah yang utama. Ibu, jangan bilang begitu. Aku tak bisa diam saja ketika Shuda Chiang terus memfitnahmu. Kebenaran yang kita miliki ini harus segera diungkap. Bibi, tenang saja. Aku pasti akan menjaga Zixia sebaik-baiknya. Lagi pula, barusan dokter bilang, hasil pemeriksaan kehamilan Zixia semuanya normal. Benar. Syukurlah. Jiangci, Siap. serahkan semua bukti ke kantor polisi. Baik. Luzian, aku ingin kembali meminta bantuanmu untuk menyelidiki asal-usul keluargaku. Baiklah, begitu ada kabar, akan langsung kuhubungi. Direktur Lu, segera pulang sekarang. Keadaan Tuan sangat buruk. Tuan sangat buruk. Tuan sangat buruk. Apa? Kakek, Kakek, apa Anda baik-baik saja? Gadis manis kakek, Jisia. Akhirnya kau datang menjenguk kakek. Kurasa kakek tak akan bertahan lama. Ya, benar sekali. Aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Kakek, biarkan aku memeriksa nadimu, kakek. Tidak perlu. Kakek, jangan menakutiku. Jangan terjadi apa-apa pada kakek. Di sisa hidup kakek ini,
Kakek cuma ingin melihatmu menikah. Kapan kamu dan Zisia akan mengumumkan hubungan kalian? Dengan begitu, kakek bisa pergi dengan tenang. Zisia, apakah kau mau mengumumkannya? Umumkan. Kita akan segera umumkan. Bagus. Besok adalah perayaan ulang tahun ke 50 grup Lu. Saat itulah kakek akan mengumumkan status Zisia sebagai nyonya muda keluarga Lu. Kakek, ternyata Anda baik-baik saja. Kalau kakek tidak begini, apakah kalian akan setuju secepat itu? Anak nakal, kamu dan Zisia sudah menikah begitu lama, namun selain orang terdekat, tidak ada orang lain yang tahu soal status Zisia. Apa kau mau membiarkan hubungan tanpa kepastian ini, dan terus membiarkan Zisia mengikutimu begitu saja? Kakek, itu karena sebelumnya ada sedikit masalah di keluargaku. Aku yang melarang dia mengumumkannya. Dasar anak nakal, anggap saja kamu beruntung karena punya istri yang membelamu. Terima kasih, sayang. Bagus. Sekarang setelah diumumkan, aku akhirnya bisa pamer di depan teman-temanku bahwa aku sudah punya cucu menantu. Dan sebentar lagi akan punya cicit. Ibu, jamuan keluarga Lu besok, Ayan akan mengumumkan pada semua orang bahwa Shu Zisia adalah nyonya muda grup Lu. Seharusnya Ayan milikku. Tak semudah itu. Omong-omong, keluarga Shen kita dan keluarga Lu punya kesepakatan pertunangan. Ibu, kenapa ibu tak bilang sejak awal? Begini, pernikahan ini awalnya bukan jatah kita. Ini perjodohan garis keturunan utama yang ditetapkan sejak generasi kakekmu. Namun putri sulung keluarga Shen, Shen Langxin, tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Lalu, apa kontrak pertunangan itu masih berlaku? Tentu saja, Shen Langxin itu sudah lama tiada. Kakekmu mengangkatku dari keluarga cabang dan menjadikanku putri sulung keluarga inti. Kakekmu pernah berjanji, jika Shen Langxin tak dapat ditemukan, pernikahan ini akan jadi milikmu. Gadis desa, berani merebut tunangan putriku? Mimpi saja. Benar. Siapapun yang berani menindas putri kesayanganku, aku takkan memaafkannya. Shu Zisia, tunggu pembalasanku. Akulah satu-satunya nyonya muda yang sah bagi keluarga Lu. Tuan, detektif swasta melaporkan ada kabar soal nona muda. Benarkah? Tapi, kami masih butuh waktu untuk memastikan. Syukurlah, langit berpihak padaku. Syukurlah. Cepat lanjutkan pencariannya. Gunakan segala cara, kalian harus menemukan lancingku. Nyonya muda, Anda datang juga. Ya. Shu Zisia, jangan sombong dulu. Sebenarnya Ayan itu milik siapa belum tentu. Yang ku tahu, Lu Zian itu tidak menyukaimu. Kamu, ayah, ibu. Inilah wanita tak tahu malunya yang merebut Ayan dariku. Pasti dia menggunakan cara licik demi merayu dan menjerat Ayan. Berani-beraninya kau merebut pertunangan putriku. Kukira kau memang cari perkara. Aku tak merebut tunangan putrimu. Pandai sekali kau berpura-pura. Aku dan Ayan sudah bertunangan, dan kau tiba-tiba muncul mengacaukannya, kau cuma perusak hubungan orang. Jadi, keluarga mereka memang punya pertunangan dengan keluarga Lu. Tapi, aku tak pernah berniat merusak hubunganmu dengan Lu Zian. Aku dan Lu Zian saling mencintai. Pandai sekali membuat alasan. Saling mencintai? Bagiku, justru kau yang tanpa tahu malu terus menggoda Ayan. Dasar gadis kampung, berniat pakai cara kotor demi menikah dengan orang kaya. Betul. Kupikir, pasti kau memakai bayi dalam kandunganmu buat menekan Ayan, agar Ayan mau menikahimu. Kalau tidak, dengan latar belakang dan pendidikanmu, seumur hidup pun kau tak pantas menyaingi Ayan. Jadi dia bisa dapat posisi ini karena hamil? Perempuan ini benar-benar licik. Sepertinya direktur Lu sama sekali tak mau menikahinya. Kalau tidak, kenapa dia masih menyembunyikannya? Persis. Katakan, berapa banyak uang yang kau mau supaya berhenti mengejar Zian? $1 juta. Gimana? Shu Zisia, apa maksudmu? Tak kusangka keluarga gue yang terpandang cuma sanggup memberi uang sekecil ini. Satu gaun yang kuambil dari kamar yang disediakan Lu Zian untukku saja, harganya sudah melampaui nominal ini. Shu Zisia. Baiklah, sekarang aku mengerti. Ternyata kau memang tak berniat mengambil uang itu dan pergi. Kau memang berniat terus merebut Ayan. Wah, akhirnya engkau agak pintar juga. Lagi pula, menjadi nyonya muda keluarga Lu, yang ku dapat bukan cuma $1 juta, melainkan Lu Zian mencintaiku. Kenapa? Kamu, cepat ke sini. Tarik Shu Zisia ini lalu usir dia sekarang juga. Kamu, cepat ke sini, usir dia dari sini. Sekarang juga. Apa kalian semua tuli?
Aku bilang segera usir Suzisia ini dari sini. Tempat ini milik keluarga Lu, bukan tempatmu untuk semena-mena memerintah. Kamu. Putriku, Berani sekali kau, perempuan tak tahu malu perampas posisi orang. Berani-beraninya kau mendorong putriku. Apa matamu buta? Dia sendiri yang mau mendorongku. Dia terjatuh karena aku menghindar. Sekarang kau malah memutarbalikkan fakta. Ternyata kau memang seorang perempuan tak tahu malu yang pandai bersilat lidah. Jelas kau tidak punya didikan. Dengan status rendah itu, mana mungkin dia berpendidikan? Keluarga Gu kalian memakai kuasa untuk menindas, serta sengaja mencari keributan. Melihat didikan macam ini, aku benar-benar tak bisa menghargainya. keluarga Gu di ibu kota adalah keluarga kaya raya yang amat tersohor. Gadis kampung sepertimu bahkan tak pantas menyapu lantai. Keluarga Gu, berani sekali kau menghina keluarga Gu seperti itu. Suang-suang. Suang-suang, Arak ini, sebaiknya kalian, anggota keluarga Gu, nikmati sendiri saja. Tunggu saja, akan kuberi kau pelajaran. Berani-beraninya kau mendorong ibuku. Suzisia, biar ku kasih tahu. Jangan besar kepala. Kau sungguh mengira kau dan Ayan itu cinta sejati? Asal kau tahu, akulah yang paling cocok dengan Ayan. Kalau memang berani, coba saja buat Luzian meninggalkanku. Kalau tak bisa, diam saja. Hanya segini kemampuanmu? Kekuatan finansial keluarga Shen kami, serta sumber daya keluarga Gu kami, semua dapat mendongkrak karier Ayan jadi jauh lebih cemerlang. Sedangkan kamu, tak lebih dari beban besar. Di dalam perutmu itu juga ada beban kecil yang sia-sia. itu benar. Keluarga Gu kami dan keluarga Lu adalah perpaduan kekuatan yang luar biasa. Zian cuma terpancing emosi sesaat. Nanti juga dia sadar bahawa beraliansi dengan Suang-Suang merupakan pilihan terbaik. Sejak kapan grup Lu kami harus mengandalkan pernikahan aliansi demi menstabilkan keadaan? Ayan, kau tak tahu betapa keterlaluan dia tadi. Aku datang terlambat. Kau tak apa-apa? Maafkan aku. Ayan, Suzisia itu benar-benar perempuan tak tahu malu. Jangan sampai terperdaya olehnya. Ayan. Tepat sekali, orang tak berpendidikan ini tadi bukan cuma menyiram Suang-Suang dengan segelas minuman, melainkan dia juga berani memukulku. Zian, soal ini Anda harus memberi saya penjelasan. Keluarga Gu kami di ibu kota adalah keluarga terpandang dan berpengaruh. Jika kabar ini tersebar, di mana letak harga diri keluarga Gu kami. Jelas-jelas, mereka yang hendak menyiramku, dan bahkan ingin mengusirku dari pesta ini. Aku percaya padamu. Tampaknya, selama bertahun-tahun ini, aku telah memberi terlalu banyak kelonggaran kepada keluarga Gu, sampai membuat kalian begitu berani menindas nyonya muda Luku. Gu Shuang, siapa yang memberimu izin memakai dalih pertunangan dengan grup Lu untuk berbuat onar? Ayan, tapi bukankah kita seharusnya? Orang yang mestinya menikah, sejak awal bukan dirimu. Jadi jangan coba-coba bermain licik di depanku. Jadi, status tunangan Gu Shuang memang palsu. Lalu siapa sebenarnya orang yang bertunangan dengan Luzian? Zian, apa maksudmu? Kau sudah menakuti Suang-Suang. Kalian pihak grup Gu telah bermitra dengan grup Lu kami selama bertahun-tahun. Sudah berapa banyak laba yang kalian raup? Berapa besar profit yang telah kalian kantongi? Kalian kira aku tak mengetahuinya? Hari ini masih berani menindas nyonya muda Luku, maka aku tak sungkan untuk memboikot grup Gu kalian. Kalau begitu, aku tak keberatan untuk memboikot grup Gu kalian. Apa? Memboikot? Rupanya Suzisia adalah istri direktur Lu. Kupikir Gu Shuang lah orangnya, tak disangka. Ternyata dia bukan tunangan direktur Lu. Zian, bagaimana Anda bisa berkata begitu? Keluarga kita sudah berteman akrab sejak lama. Masa demi seorang perempuan, Anda mengabaikan relasi baik keluarga kita? Benar sekali. Aku setuju dengan keputusan Zian. Beraninya kalian menindas menantuku seperti ini, kalian benar-benar kurang ajar. Leganya ada yang membela. Dalam hal ini jelas, keluarga Lu lah yang bersalah pada kami. Pertunangan ini sejak awal ditetapkan oleh keluarga Lu bersama keluarga Shen kami. Sekarang kalian hendak mengingkari janji, berdasar apa? Kalau kalian tetap begitu, bagaimana nasib Suang-Suangku nanti? Kalau begitu, akan kuterangkan terus terang. Pertunangan masa lalu itu juga disepakati antara kami dan Tuan Besar Shen sebagai pihak yang membuat janji. Itu sama sekali bukan urusan bagi putri angkat sepertimu untuk mencampurinya. Lagi pula, pertunangan itu sudah lama kami batalkan dengan keluarga Tuan Besar Shen. Semua hal ini, mengapa kau tak pernah memberitahuku? Hal remeh seperti itu sudah kulupakan. Lagi pula, dulu aku pikir, aku tak akan pernah menikah seumur hidup. Namun semua berubah setelah bertemu denganmu. Tuan Besar Shen dan Shen Cheng Yuan, bukankah mereka keluarga konglomerat terkenal di kota Jing? Nama itu, kenapa terdengar begitu familiar?
Konon, sekitar 20 tahun silam, putri kandung Tuan Besar Shen tiba-tiba lenyap. Mereka terus mencarinya, namun sampai sekarang tak juga ditemukan. Sepertinya ia sudah tiada. Begitu rupanya. Kalian sungguh keterlaluan. Sudah cukup bicara? Zixia adalah cucu menantu pilihan keluarga besar Lu, tak seorang pun bisa mengubahnya. Jika kalian masih ingin membuat onar, aku pun tak keberatan memberitahukan perkara ini kepada Tuan Besar Shen. Tuan Besar, jangan gusar. Begini saja, saya akan menyerahkan tanah di timur kota yang bernilai lebih dari 100 juta dolar secara cuma-cuma kepada keluarga Lu. Soal pertunangan itu, mulai sekarang tak akan kita bicarakan lagi. Kalian cukup tahu diri. Terima kasih kepada semuanya yang telah menghadiri jamuan ulang tahun ke-50 Grup Lu. Hari ini saya ingin secara resmi memperkenalkan kepada Anda sekalian, cucu menantu saya, Su Zixia. Tuan, ada kabar terbaru? Putri sulung yang hilang itu, 20 tahun lalu, ternyata telah melahirkan seorang putri muda. Apa? Hebat. Ternyata aku sudah memiliki cucu perempuan. Aku harus segera membawa mereka pulang ke keluarga Shen, serta memberi mereka kompensasi yang pantas. Di mana mereka sekarang? Bisakah kita melacaknya? Mereka berada di jamuan keluarga Lu. Ayo, kita ke sana sekarang. Bu, tak perlu menopangku. Aku belum sampai pada tahap tak mampu berjalan kok. Dengar ucapanmu? Saat seorang wanita hamil, pasti terasa sangat lelah. Ibu melakukan ini karena khawatir padamu. Putriku, Lancin, ayah telah mencarimu bertahun-tahun. Sebenarnya, kemana saja kamu selama ini? Lancin, itu Lancinku. Tunggu sebentar. Apa perintah Anda, Tuan? Itu Lancinku, kejar dia cepat. Tuan, demi keselamatan, sebaiknya kita lakukan tes DNA dulu. Lini keturunan keluarga Shen tak boleh keliru. Dia benar-benar Lancinku, aku tak mungkin salah mengenali. Tuan juga harus mempertimbangkan reputasi Nona. Dia telah hilang bertahun-tahun, tanpa bukti resmi. Khawatir orang tak akan percaya. Ya, ucapanmu memang ada benarnya. Aku tak bisa membiarkan orang-orang bergosip tentang Lancinku. Pergilah lakukan tes DNA dengan Lancin. Baik. Tunggu. Jangan ganggu mereka dulu. Ada rapat dadakan, aku akan pulang agak telat. Kalau ngantuk, istirahatlah dulu. Kenapa mendadak hujan badai begini? Luzian, dia. Kenapa tak angkat telepon? Luzian akan baik-baik saja kan? Luzian? Luzian. Kamu nggak apa-apa? Cepat, biar kulihat kamu terluka. Apa sih yang bisa terjadi padaku? Kamu tak takut petir lagi? Zixia, sekarang tiap kali dengar petir, aku sudah tak takut dan takkan kamu lagi. Syukurlah. Kamu benar-benar sembuh. Zixia, terima kasih telah ada di hidupku. Aduh, nak, kamu baik-baik saja, kan? Kata Zixia. Kamu tak bisa dihubungi, ibu sangat khawatir. Tenang saja, ibu, kan aku baik-baik saja. Syukurlah kamu sudah pulang. Besok ada acara lelang amal. Katanya ada sepasang jimat pelindung yang ampuh. Ibu mau membelikannya untuk kalian, supaya kalian selalu aman. Baiklah, kalau begitu, besok kita pergi bersama. Baik. Hasil tes DNA sudah keluar. Shenlan benar putri Anda, dan cucu Anda bernama Su Zixia. Bagus sekali. Luar biasa. Akhirnya kutemukan ibu dan anak itu. Selain itu, putri muda itu sudah menikah. Dia menikah dengan direktur grup Lu, Luzian. Keluarga Lu? Gadis itu benar-benar beruntung. Ibu dan putrinya itu, mereka ada di mana sekarang? Bisa Anda cek? Mereka kini berada di lelang amal di kota Jing. Ayo pergi. Hari ini juga, aku akan menjumpai dan mengakui mereka.
Perempuan ini benar-benar lihai taktiknya. Direktur Lu begitu baik padanya. Kau harus waspada. Xia bukan orang sembarangan. Seluruh anggota keluarga Lu sangat menjaganya. Dia bahkan sudah dipandang sebagai nyonya Lu pilihan keluarga Lu. Xia, jangan dulu besar kepala. Yang akan menikah dengan Lu Zian hanya aku. Aku mau ke toilet sebentar. Aku akan menemanimu. Mau ikut ke toilet wanita juga? Tenang saja, aku segera kembali. Gu Shuang, mengapa kau di sini? Apalagi yang hendak kau lakukan? Apa yang hendak kulakukan? Xia, mengapa kau sebegitu tak tahu malunya? Padahal akulah tunangan sah Lu Zian. Dengan alasan apa kau merusak hubungan kami? Gu Shuang, berhentilah membohongi diri. Yang terikat pertunangan dengan keluarga Lu bukanlah dirimu. Lagi pula pertunangan kedua keluarga sudah lama dibatalkan. Semua ini salahmu. Kalau saja kau tak muncul, aku pasti sudah jadi nyonya besar keluarga Lu. Dasar perempuan rendahan. Tanpa kehadiranku sekalipun, Lu Zian, dia tetap takkan pernah menikahimu. Dasar perempuan rendahan apa yang kau katakan. Hari ini, akan kuberi kau pelajaran sepadan. Tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Xia, bukankah kau cuma ingin mengandalkan anak di luar nikah dalam kandunganmu ini untuk mengangkat derajatmu? Katakan, kalau anak di kandunganmu itu sampai tidak ada, masihkah keluarga Lu mau menerimamu? Gu Shuang, sebaiknya berhenti sekarang. Kau tahu, ini melanggar hukum. Siapa yang bakal tahu kalau aku pelakunya? Tak ada CCTV di sini. Lagi pula, orang yang sudah tiada tak bisa bicara. Beraninya kamu. Kau akan menanggung akibatnya. Mengapa Zixia belum juga kembali? Ibu, Zixia ke toilet dan belum kembali. Aku agak cemas. Aku akan mencarinya. Kita ikut semua. Jiangqi, kerahkan semua orang untuk cari Zixia. Baik, Tuan. Siap. Perempuan sepertimu sama sekali tidak pantas memberi keturunan pada Lu Zian, apalagi berdiri di samping Lu Zian. Gu Shuang, ku beritahu, kalau berani macam-macam padaku, Lu Zian takkan melepaskanmu. Lalu kenapa? Aku ini keluarga Shen. Lu Zian takkan berani menentang keluarga Shen. Xia, pergilah. Semoga hidupmu selanjutnya lebih baik. Berhenti. Hentikan. Segera lepaskan dia. Zixia, kau tak apa-apa. Kakek, kenapa kakek datang ke sini? Ayah, apa yang ayah lakukan? Mengapa ayah menolong orang asing dan memukuli Shuang? Kalau aku tak cepat datang, cucuku sendiri pasti sudah kalian bunuh. Ayah, apa maksud ayah? Zixia, bagaimana kondisimu? Ada yang terluka? Xia, kau tak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kakek inilah yang menolongku. Tuan Besar Shen, terima kasih sudah menyelamatkan Zixia. Shen Lanxin, putriku. Tuan Besar, nama saya Shen Lan. Tidak, kau memang putriku, Shen Lanxin. Laporan ini membuktikan kalian berdua adalah ayah dan anak. Dia kakekku. Ayah, benarkah Anda ayahku? Benar, akulah ayahmu. Ayah memang tak berguna, selama bertahun-tahun ini, membiarkanmu di luar sana mengalami begitu banyak penderitaan. Ayah sangat menyesal padamu. Ayah. Ayah, pasti keliru orang kan? Mana mungkin dia putri ayah? Apakah dia putri kandungku? Biar hasil tes DNA ini yang membuktikannya. Ambil dan lihat. Shen Lan adalah bagian dari keluarga Shen, nona muda yang sah. Shen Lanxin. Zixia adalah cucu kandungku. Bagaimana mungkin? Apa hak Xia untuk menerimanya? Bagus sekali. Sebagai orang tua sepertiku, di usia senjaku, akhirnya dapat menemukan kalian berdua. Grup Shen akhirnya punya pewaris. Kakek, apa maksud kata-kata kakek? Kakek menyerahkan harta keluarga Shen pada Shen Lan. Lalu bagaimana dengan aku dan ibu? Selama bertahun-tahun, aku tak pernah memperlakukan kalian dengan buruk. Jangan jadi orang tak tahu berterima kasih. Xia, kamu lagi. Belum cukup kau merebut Lu Zian dariku. Sekarang kau juga mau merebut harta keluarga Shen dariku. Xia, aku akan menghabisimu. Jiangqi, Pengawal, tangkap dia. Xia, aku akan menghabisimu. Xia. Bu, aku baik-baik saja. Aku tak terluka. Gu Shuang, kau benar-benar tak berhati, berani-beraninya kau menyakiti Zixia. Pengawal, seret dia ke kantor polisi. Ayah,
Shuang hanya sedang kalut. Tolong ampuni dia kali ini saja. Kesalahan harus dibayar dengan hukuman. Tidak, aku tak mau dibawa ke kantor polisi, Ayan. Ayan, kakek. Bawa pergi dia. Aku salah, maafkan aku. Shuang, lepaskan putriku. Zixia. Lancin. Nanti, keluarga Shen akan menjagamu dengan baik, dan takkan membiarkan siapapun lagi menindas kalian. Ini? Zixia, semua ini adalah semua hartaku. Kontrak ini mencakup sahamku di grup Lu yang telah kualih namakan sepenuhnya atas namamu. Aku ingin resmi melamar pada keluarga Shen. Lu Zian, kau tak perlu melakukan ini. Zixia, kaulah yang ingin kuhabiskan sisa hidup bersama. Dulu, aku selalu ingin memberimu yang terbaik, tapi kini, aku juga ingin menyerahkan diriku padamu. Zixia, ini cincin satu-satunya di dunia, khusus kubuat untukmu, yang hanya milikmu. Maukah kau menikah denganku, menjadi istri satu-satunya, untuk Lu Zian? Aku bersedia. Terima kasih, Lu Zian. Aku sungguh beruntung bertemu denganmu. Nyonya Lu, berjumpa denganmu adalah anugerah terbesar dalam hidupku.